Richard Ramirez, The Night Stalker, teror psikopat yang menghantui California. Pada pertengahan 1998-an, warga California hidup dalam ketakutan yang nyaris tak masuk akal. Seorang pria bertopeng masuk ke rumah-rumah secara acak, membunuh, memperkosa, dan menyiksa korbannya tanpa ampun. Namanya Richard Ramirez. Julukannya The Night Stalker. Richard Ramirez bukan hanya pembunuh biasa. Ia adalah potret sempurna dari seorang psikopat yang kehilangan empati sejak usia dini. Masa kecilnya dipenuhi kekerasan, trauma, dan pengaruh buruk dari anggota keluarganya sendiri yang pernah bertugas di Perang Vietnam. Pamannya Mike sering menunjukkan foto-foto korban perang yang telah dimutilasi. Bahkan, Ramirez menyaksikan langsung Mike menembak mati istrinya di depan mata. Pengalaman ini membentuk pola pikirnya yang menyimpang dan penuh kekerasan. Ramirez mulai menyelinap ke rumah orang sejak remaja. Ia mencuri, menggunakan narkoba, dan berhubungan dengan okultisme. Lambat laun, aksinya berkembang ke arah yang lebih gelap, pemerkosaan dan pembunuhan sadis, terutama terhadap perempuan dan lansia. Yang membuatnya mengerikan adalah cara dia memilih korban. Tidak ada pola spesifik. Ia menyerang rumah-rumah secara acak, tak peduli usia, ras, atau kondisi korban. Semua orang berpotensi menjadi targetnya. Itulah yang membuatnya begitu sulit ditangkap. Pada 1984 hingga 1985, lebih dari 13 orang dibunuh, puluhan lainnya diserang, dan lusinan rumah dimasuki paksa. Beberapa korban mengalami penyiksaan terlebih dahulu. Ramirez bahkan meninggalkan simbol-simbol satanik di TKP, tanda dari obsesi ritualnya. Dalam salah satu kasus, Ramirez membunuh seorang suami dengan tembakan di kepala, lalu memperkosa istrinya selama berjam-jam. Memaksa wanita itu bersumpah setia pada Satan. Semua dilakukan dengan ketenangan mengerikan. Lalu ia kabur seperti bayangan. Namun, akhirnya polisi berhasil menemukan jejak sidik jarinya dari sebuah kendaraan curian. Wajahnya dipublikasikan, dan disinilah cerita psikopat ini mencapai klimaks. Warga sendiri yang akhirnya menangkapnya. Pada 31 Agustus 1985, Ramirez dikenali oleh beberapa warga di Los Angeles. Mereka mengejarnya, memukulinya, dan menahannya hingga polisi datang. Psikopat yang menebar teror selama lebih dari setahun akhirnya ditangkap, bukan oleh aparat, tapi oleh rakyat. Proses pengadilannya menjadi sorotan besar. Ramirez tampil dengan simbol pentagram di tangan dan berkata, "Hail Satan" di ruang sidang. Ia terlihat tak menyesal, bahkan tersenyum saat detail pembunuhan sadisnya dibacakan di hadapan umum. Pada 1989, ia dinyatakan bersalah atas 13 pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 pemerkosaan, dan 14 perampokan, dijatuhi hukuman mati. Namun, seperti banyak kasus di Amerika, ia menjalani masa tahanan yang panjang hingga kematiannya. Yang tragis dan ganjil adalah banyak wanita yang tergila-gila padanya saat di penjara. Beberapa bahkan mengirim surat cinta, mengaku jatuh cinta, dan ada yang menikahinya. Fenomena ini dikenal sebagai hibristofilia, daya tarik seksual terhadap pelaku kekerasan. Richard Ramirez akhirnya meninggal di penjara pada tahun 2013 karena komplikasi penyakit liver. Tapi trauma yang ia tinggalkan di benak para korban, keluarga, dan publik tak pernah benar-benar hilang. Ia tetap menjadi simbol psikopat modern. Kisah Richard Ramirez membuka mata dunia tentang betapa berbahayanya gangguan psikopat jika tidak ditangani sejak dini. Juga tentang bagaimana kombinasi antara trauma, penyimpangan, dan pengaruh buruk bisa melahirkan monster dalam wujud manusia. The Night Stalker bukan hanya legenda kelam dari masa lalu, ia adalah pengingat bahwa kejahatan paling mengerikan bisa datang tanpa peringatan. Dari wajah biasa, dari tetangga, atau dari seseorang yang berjalan di malam hari seperti bayangan.